Pemburu harta karun membayar $8.000 untuk sebuah gudang yang ditinggalkan. Yang tidak disadari oleh pembeli adalah bahwa pemilik gudang sebelumnya adalah seorang ini pemburu. bukan yang masuk surga, jangan lupa Memiliki like senjata dan setinggi subscribe 2 ya meter. guys. Bahkan ada banyak model hewan di gudang tersebut. Beruang grizzly di pintu masuk saja, yang tingginya 2 kepala lebih tinggi dari manusia, dapat dengan mudah dijual dengan harga sekitar $5.000 di pasaran. Di dalam berangkas senjata, terdapat berbagai macam senapan berbulu yang bisa dikoleksi saat Anda mengeluarkan rubah di belakang. Realisme rubah itu dengan mudah bernilai $200. Meskipun tidak ada satupun hewan di bagian belakang gudang yang sebesar beruang grizzly di awal, tetapi hampir setiap dari mereka bernilai ratusan dolar. Saat itulah pemburu harta karun menemukan satu set lengkap dekorasi hewan di bagian belakang gudang. Tidak hanya ada 3 kalkun seukuran aslinya, bahkan rusa yang tergantung di pintu di luar pun hampir sama nyatanya, bersama dengan babi hutan dan semua jenis model hewan di bagian belakang gudang. Pemburu harta karun itu menghasilkan hampir $4.000 lagi, dan masih ada beberapa barang di dalam gudang yang ditutupi oleh kain. Ketika kain pertama disingkap, ada perabot kayu minyak yang terawat dengan baik di bawahnya, dan dilihat dari label di bagian dalam, kondisinya masih sangat bagus. Harganya bisa mencapai hampir $800 di pasaran. Dan ketika sisi lain dari lemari dibuka, pemburu harta karun menemukan banyak cangkang plastik untuk mengumpulkan koin. Ada juga banyak koin di dalam kantong plastik di bawahnya. Namun ketika kantong tersebut dibuka, isinya hanyalah kumpulan koin. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa mungkin ada barang yang lebih berharga di dalam gudang. Tapi saya harus mengatakan bahwa set lemari ini benar-benar indah. Setelah membersihkan lemari dan satu set pengering dari gudang, pemburu harta karun itu menghasilkan sekitar $200 lagi. Dan tepat ketika sang pemburu mengira tidak ada lagi yang tersisa di gudang kecuali sekumpulan barang yang berantakan, 2 koper yang sangat berat muncul di sudut. Berdasarkan berat kedua koper tersebut, pemburu harta karun itu menduga bahwa kedua koper itu pasti adalah koleksi koin perak dari pemilik sebelumnya. Namun setelah membuka koper pertama, ada tumpukan besar keripik, dan koper kedua juga diisi dengan barang yang sama. Meskipun dia tidak tahu berapa nilai kepingan-kepingan ini, namun tak lama kemudian, pemburu harta karun itu menemukan barang bagus di dalam gudang. Busur dan anak panah berbulu ini dengan mudah bernilai lebih dari $200 di pasaran. Setelah membersihkan gudang dari lebih banyak model hewan, pemburu harta karun itu siap untuk membuka berangkas senjata setinggi 2 meter. Namun, yang tidak disangka oleh sang pemburu harta karun adalah lemari itu tidak terkunci. Dan ketika dia membukanya, hanya ada 2 bagian senjata di dalamnya. Tetapi, meskipun tidak ada senjata yang ditemukan, harga berangkas itu mendekati $3.500. Harus saya katakan, ini adalah keberuntungan. Jika Anda benar-benar membobol berangkas ini, Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun darinya. Tidak banyak yang tersisa di dalam gudang. Tapi satu set TV baru dan satu set furnitur lengkap yang masih terbungkus dan belum dibuka di bagian belakang. Pemburu harta karun itu menghasilkan sekitar $500 atau lebih. Dan kemudian sebuah tas yang sangat berat muncul di depan pemburu harta karun itu. Ketika tas itu dibuka, ada sebuah kotak Winchester di dalamnya. Namun di dalamnya terdapat sebuah meriam mini yang masih berfungsi dengan baik. Dan dilihat dari aksesori di bagian belakangnya, ini hampir merupakan satu set lengkap. Benda ini dalam penilaian pasar setidaknya harus bernilai lebih dari $500 AS. Saya harus mengatakan, meskipun biaya gudangnya mencapai $8.000 AS, tetapi keuntungan bersihnya setidaknya $3.000 AS. Terima kasih sudah menonton dan semoga Anda terhibur.